Fon. Ya, Esther. Siapa yang pintar, Fon? Iya, jadi pintar karena sih jadi host ya. Hari Senin enak host. Ya. Iya dong. Buat Esther. apa? Ada pembimbingnya yang agak galak gitu. Mau mulai. Oke, kita mulai ya, Ibu. Udah mulai rekam. Selamat sore, Ibu yang terkasih. Shalom. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita kembali bersyukur karena atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita ada sampai hari ini, bisa berkumpul lagi, walaupun lewat aplikasi Zoom, tapi kita bersyukur karena oleh kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan mute suara ibu-ibu dulu ya. Bentar, Ibu. Oke, Bu Pen, minta dibuka suaranya ya, Bu. Oke. Lagunya apa? Iya. Ya. Hari ini kita mau datang, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dalam syukur kita mau katakan bahwa Allah itu baik, Dia sungguh baik bagi kita, dan ditunjukkannya kasih setianya kepada kita. Mari kita mengangkat pujian ini, Allah itu baik. Ambil ibu di rumah, bertepuk tangan, menggoyang-goyangkan badannya. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Sekali lagi yuk, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya,
Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Mari kita bersyukur, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah yang penuh kasih dan sayang, Allah yang setia di dalam hidup kami. Pada sore hari ini Tuhan, kembali kami datang menyatukan hati untuk datang memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Walaupun kami berpisah satu persatu di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur melalui aplikasi online ini kami bisa menyatukan hati kami, membawa syukur kami kepadamu Tuhan dalam ibadah PW GKU Bintaro Jaya. Tuhan, tolonglah kami, biarlah ibadah yang kami lakukan pada sore ini, dari permulaan pertengahan hingga akhir, boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang baik, yang kami puji dan kami sembah. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam ruang kesaksian, tapi sebelumnya kita mengangkat pujian ini, kita mengatakan bahwa, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Dibuka ruang kesaksian bagi ibu-ibu yang mau bersaksi, dipersilakan waktunya. Yusi, Ya, Bu Ican silakan. selamat sore ibu-ibu semuanya. Selamat sore Bu Ican. Selamat sore Bu Pendeta. Selamat sore Bu Ican. Aku mau mengatakan di sini sekarang aku mau bersaksi, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh baik, luar biasa baik. Saya rasakan dalam hidup saya dimulai awal pandemi COVID-19 ini, Tuhan menyertai hidup kita sampai hari ini. Yang lebih besar saya saksikan hari ini, saya boleh bersyukur, di mana hari Selasa kemarin, mama kita boleh Tuhan kasih perpanjang usianya yang ke-82. Hari Selasa 14 Juli kemarin. Walaupun dengan segala keadaan yang tidak baik, tapi mama keadaannya baik. Walaupun saudara mau adik pun dari Medan tidak bisa datang, yang hanya boleh kirim kue dari Medan, takut bagaimana mama di sana, jangan sampai kena dari gejala orang tanpa gejala begitu. Jadi karena kebetulan adik saya yang di Medan anaknya ada dokter melarang untuk biarpun opung ulang tahun, mama jangan pergi, jangan nanti kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, mama pulang opung bisa sakit begitu. Tapi di sini yang mau saya saksikan dengan keberadaan mama pun begitu, ya
terima kasih kepada Tuhan. Memang di Desember kemarin saya tidak pulang, Mama karena mertua masuk rumah sakit, kita Natalan di rumah sakit. Mama bilang, oke, kamu mertua sakit, tapi ulang tahun Mama nanti Juli pulang ya Nang, katanya. Aku bilang, iya Mama, aku pulang. Pasti pulang karena berapa tahun terakhir ini saya tiap Juli ulang tahun Mama, saya pulang. Dari tahun 2017 itu sampai 2019, saya selalu pulang untuk lihat hadiri ulang tahunnya. Tapi memang keadaan berkata lain, situasi tidak mengizinkan untuk kita boleh pulang, tapi bersyukur kepada Tuhan, Mama boleh sehat sampai di usia yang ke-82. Kiranya Tuhan juga nanti masih kasih akan Mama ketambah usia di tahun 2021, kita boleh pulang, melihat Mama usia 83 tahun, kalau Tuhan mengizinkan. Puji Tuhan, terima kasih. Inilah kesaksian aku di Mama dikasih Tuhan usia 82 tahun, 4 Juli Selasa kemarin. Terima kasih. Terima kasih Bu Ica. Selamat ulang tahun buat Opung di Medan. Selalu sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada lagi ibu-ibu yang mau bersaksi? Silakan. Ibu Mita. Bu Mita nggak bisa buka. Silakan Bu. Iya. Oh iya, sudah Sudah ya. Ibu. Ya, selamat sore ibu-ibu semua. Sore Bu. Saya mau bersaksi juga sore hari ini. Saya ini orang yang dulu yang cuek sekali dengan cuci tangan. Jauh dari itu, paling malas kalau cuci tangan itu. Jadi dulu sering juga sampai ditegur, sampai marah gitu orang tua. Mita, kamu dari mana-mana itu kalau ke rumah mau ambil makanan, mau apa, cuci tangan dulu gitu. Saya jawabnya, santai aja. Itu semua jadi vitamin. Virus-virus bakteri itu jadi vitamin gitu. Jadi paling malas cuci tangan. Jangankan sabunan gitu. Cuci pakai air aja gitu, saya paling malas. Jadi kalau ambil makanan langsung aja ambil, nggak pernah mau cuci tangan. Dengan suasana sekarang, kondisi sekarang ini adanya COVID, jadi berubah 180 derajat gitu, berubah gitu. Jadi takut juga satu gitu, takut dengan adanya COVID, tapi otomatis membuat pola hidup saya berubah total gitu 180 derajat. COVID ini juga membuat saya mengerti bagaimana cuci tangan itu ternyata bagus untuk kesehatan, untuk menjaga kebersihan. Itu yang juga saya satu yang bersyukur sama Tuhan, dengan kondisi pandemi ini juga saya jadi mengerti bagaimana untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Jadi sekarang rajin banget gitu cuci tangan, jadi apa-apa sedikit udah langsung cuci tangan. Nah, itu yang bisa saya bagi kesaksian untuk menjaga kesehatan. Tuhan memberikan saya suatu pembelajaran gitu ya untuk menjaga kesehatan, berhikmat supaya menjaga kesehatan. Terima kasih Bu, biar semua kita juga sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Mita. Selalu jaga kesehatan dan sehat terus ya Bu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati Bu. Iya. Ada lagi ibu-ibu yang lain. Tante Lucy belum bersaksi deh. Udah lama nggak bersaksi. Silakan Tante Lucy. Tunjuk tangan terus. Silakan yang lain. Yang lain silakan yang mau bersaksi. Bu Mei. Nggak ada? Ibu Mei? Ada? Tante Lili? Iya. Oke. Mama Angel mau bersaksi. Mama Angel baru connect lagi.
Mama Angel mau bersaksi? Enggak. Oke. Ma Angel mau bersaksi, silakan Ma Angel. Ada. Oke, silakan. Oh, itu kebuka dulu suaranya Ma Angel. Oh, belum ada. Oke. Oke. Kalau nggak ada lagi, oke, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau angkat pujian ini, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kita angkat pujian ini sebagai persiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tidak dapat berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Firman-Mu Tuhan tiada berubah. firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Silakan Tante Fon untuk dibuka suaranya, Etan. Udah. Oke. Kedengaran, Yus? Kedengaran, Tan? Iya. Oke. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bernama-Mu. Kalau kami Tuhan boleh berkumpul walaupun hanya melalui media online Zoom, tapi kami percaya ini semua adalah anugerah dan kasih sayang Tuhan bagi kami semua untuk boleh menikmati perkumpulan
dari PBGKU Bintaro Jaya. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh berdoa, dan saat ini kami akan belajar akan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, dan firman-Mu adalah Engkau sendiri. Biarlah Tuhan berbicara bagi kami, bukan hanya menjadi pendengar atau pembicara yang setia, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang minggu lalu sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Irene, di mana kepedulian orang tua demi keutuhan keluarga, yaitu perikopnya yaitu Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan judul Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan berkata, jika demikian, halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berbicara di sini bagaimana kepedulian keluarga ya, untuk keutuhannya, kepedulian orang tua demi keutuhan keluarga. Kalau kita dengar Ibu Pendeta minggu lalu menjelaskan, saya putar itu 3 kali satu hari ini, itu sebenarnya udah jelas dan nyata. Jadi saya nggak perlu lagi untuk nerangkan lagi, untuk sampaikan lagi bagaimana Ibu Pendeta menjelaskan. Saya dari kemarin hari Senin saya coba tulis, tapi saya baca-baca. Iya ya, itu kalau cerita Ishak kan tidak banyak di Alkitab. Kita tahu Abraham, Sarah melahirkan Ishak anak perjanjian. Ya, dibawa ke hutan mau disembelih, tapi Tuhan begitu mengasihi diri, anak yang dijanjikan. Kemudian kita baca ini turunan dari
Abraham. Ishak cerita di sini tadi, kita baca tadi bahwa bagaimana Ishak dan Ribka menikah. Ishak tahu Ribka mandul, tapi dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan izinkan untuk Ribka hamil. Waktu Ribka hamil, anaknya di dalam perut ya, bayangin dua kembar nih ya, bertolak-tolakan kali di perut ya. Jadi dia juga datang kepada Tuhan, dia berdoa ya. Berarti dua-dua punya hubungan dengan Tuhan. Tapi setelah itu berjalan waktu, makin besar anak-anak ini, rupanya ada perbedaan. Perbedaan bapak dan ibu dan bapak ya. Ishak sayang kepada yang lebih tua, Esau. Mamanya lebih sayang kepada Yakub. Begitu seterusnya, sehingga terus berlanjut sampai, kalau mau lihat Esau ini kan kakak. Pasti dong kakak yang tua ya. Ini kan Yakub adik, tapi pelit banget ya. Saya baca-baca, saya kok pelit banget nih. Nih Yakub ini ya jahat sekali dia. Memang kalau kita mau lihat dari keluarga, kalau keluarga itu hanya dua anak, kita dapat melihat perbedaan. Tapi kalau anak itu lebih dari dua, ya 3, 4, 5, pasti berbeda. Saya ingat waktu saya masih kecil, masih punya adik, saya punya adik 7 ya, saya udah pernah itu. Aduh, mama saya tuh selalu ajarin ke saya, kamu jangan pelit, kamu harus sayang adik-adikmu, harus begini. Pokoknya itu yang ditanamkan, sehingga mendingan saya nggak makan daripada adik-adik saya yang makan. Ini kok Yakub kenapa kebalik ya? Jahat banget kan, dia cuma, aduh cicipin dong aku. Itu deh dikit deh kuahnya. Tapi si Yakub bilang, enak aja loh. Kalau dipraktekkan zaman sekarang, pasti kita marah dong. Itu kalau anak seperti model kayak Yakub. Enak aja kamu, itu kan kakakmu, pasti gitu. Tapi kalau kita dengar kemarin Ibu Pendeta ya, Iren jelasin, sebenarnya itu semua udah jelas, tinggal kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin kalau Yusti masih punya anak ya, masih muda-muda ya, apalagi yang Komsel sekarang kan anaknya muda-muda ya, tapi semua pinter, semua diwariskan, les piano, les semua kalau bisa dilesin. Saya lihat itu ibu-ibu Komsel, lihat di Facebook, wah luar biasa. Aduh, semua kalau bisa anak-anak dijejelin semua untuk belajar. Itu betul. Ilmu. Saya suka dibilangin kalau orang tua zaman dulu, hey, belajar baik-baik ya. Ilmu itu nggak bisa dicuri orang. Tapi kalau harta bisa dicuri, habis semua. Gitu. Dikasih contoh lagi, yang anak yang hilang, yang 2 orang. Ya, ternyata 2 anak ini memang ada beda-beda ya. Kalau 2 anak itu ketahuan banget. Kalau anak sendiri, kayak Ibu Iren, sendiri ya, semua untuk dia. Ya, Yusti 2 anaknya pasti ada. Saya 2, walaupun mereka udah gede, udah dewasa. Ada yang bilang, oh mama kan itu good boy-nya. Coba. Padahal kakaknya ini semua dia bisa memiliki. Dia punya gaji, apa yang dia mau bikin dia bisa lakukan. Adiknya kagak kerja, hanya kerja yang kita suruh ini, ada saudara suruh baru dikasih seperti hadiah lah, bukan gaji gitu. Tapi ini ada berbeda. Ya, mama kan itu good boy-nya mama. Oh Tuhan Yesus tolong. Saya nggak ada. Mulai sekarang tidak ada yang good boy, good girl. Nggak ada. Semua good semua. God is good, aku bilang. Nah, di sini belajar dari pembacaan kita, saya melihat bahwa benar, memang dari rumah ya, Ibu Pendeta tekankan bahwa basis keluarga untuk belajar iman itu di tengah-tengah keluarga ibu bapak. Nah, kalau udah di gereja, itu ada komunitas kita yang Pelpri, PW, semua itu belajar firman. Tapi pelajaran firman itu, apakah kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari? Saya tadi waktu pagi, nanti siang baru saya ulangin lagi ini, Ibu Pendeta khotbah. Puji Tuhan ya, saya bersyukur. Waktu belum kejadian pandemi, saya lagi pikir gini, aduh sekali-sekali kayak direkam ya, rekaman pendeta-pendeta yang khotbah, direkam, sehingga kita tuh bisa belajar dari situ. Enggak juga lama banget, Ibu Pendeta udah 5 tahun, udah mau 10 tahun depan, baru pandemi, baru direkam. Jadi saya bersyukur ya, belajar dari kejadian Esau dan Yakub, hak kesulungan Esau itu
dia lepasin. Padahal tuh anak yang tua itu, siapa yang anak tua, saya anak yang paling gede. Wah, itu tuh kepemimpinan. Kamu harus begini, kamu nggak boleh pelit, kamu harus sayang, kamu nggak boleh pentingkan diri sendiri, nggak boleh egois. Itu ditanamin loh dari orang tua zaman dulu ya. Oma, opa itu nggak ada lain. Ingat-ingat ya, anak yang tua harus dengar-dengaran sama orang tua, harus tunduk. Kalau kamu jalannya serong, adik-adikmu juga akan ikut biasanya. Pas sekarang ini saya aduh, iya hebat juga nih ini Esau ini ya, padahal dia sakit, tapi jahat juga nih adiknya nih ya, nggak mau sayang itu. Nah, belajar dari situ saya bilang, iya benar. Jadi bagaimana dikasih GKO itu tema ya, kepedulian orang tua demi keluarga. Jadi orang tua itu harus peduli untuk keluarga, untuk menjadi keluarga yang utuh, bahagia, damai sejahtera, itu ya hanya dari Tuhan yang melakukan firman. Masa pandemi ini saya almarhum udah 6 bulan nggak ada. Saya belajar dari situ. Oh, iya ya, kalau dulu kan masih ada suami, kita tidur kita nggak pakai cek pintu, cek jendela, karena kita tahu ada orang. Tetapi setelah sendiri, cuma anak-anak, walaupun mereka dulu, mama nggak percaya ya, emang kita masih anak kecil. Bukan, kayaknya merasa ada tanggung jawab. Belajar itu saya dengar terus tadi, itu firman sampai 4 kali, saya putar-putar. Ya benar, dari keluarga. Baru saya ingat kembali, benar. Jadi keluarga itu memang anak-anak itu menuruti dari kita yang di rumah. Kalau kita pelit, 100% saya jamin anak itu pelit. Nah, saya pernah pergi ke saudara. Terus ada anaknya masih kecil, masih ada kali 3 tahun gitu ya. Ayo dek, bagi dong ini temannya. Enggak, waduh, aku bilang, buset deh, ini anak namanya siapa nih, aku gituin kan. Tapi kayaknya kelihatan di situ. Terus ada saudara bilang, aduh, DP mama kok kalau ajar aneh-aneh, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Oh, ya, tapi benar, saya mengakui, benar, yang Ibu Pendeta bilang itu dari rumah yang diajarin itu anak-anak bagaimana harus mengenal kasih, mengenal sabar, belajar mengampuni. Kan kalau ada yang orang tua, ini Pak, kenapa nangis? Oh ini anak ini, kenapa nggak pukul lagi? Pukul lagi, bilang, Papa yang suruh. Itu kejadian. Dan saya rasa semua tahu. Jadi di situ memang nilai-nilai kehidupan, warisan, itu warisan yang paling berarti. Orang tua, tidak ada orang tua yang tidak menyiapkan untuk warisan. Oh iya, pokoknya kamu nanti aku kasih gini, nanti kamu ada ini. Saya bersyukur saya 8 bersaudara, mama saya nggak ninggalin warisan kelapa, berapa ratus pohon. Dia cuma kasih tinggal, yang penting kalian lulus SMA. Bayangin, masih zaman dulu toh. Kalau kalian udah lulus SMA, mau kuliah terserah. Yang penting dasar SMA udah. Dan utama, jangan lupa masuk gereja. Itu. Nah, ada oma, ingat lagi saya Timotius, omanya ya. Kalau kita pergi ke daerah, ke kampung, dari Bitung, saya kebetulan di Bitung, pergi ke Manado, ke Air Madidi, oma selalu bilang, kalau hari Minggu belum masuk sekolah Minggu, tidak boleh datang ke sini. Nah, itu saya rasa tuh nilai kehidupan yang ditanamkan, sehingga kita juga bilang ke anak-anak, ingat ya, hari Minggu itu hari untuk Tuhan. 6 hari bekerja, hari yang ke-7 itu diam. Itu bukan cuma anak-anak, pembantu, laki-laki, perempuan, bahkan hewan-hewan kali suruh tidur, nggak boleh suruh duduk manis, nggak boleh membajak. Jadi di sini kita belajar bahwa dengan keadaan dunia makin makin antik ya keadaan ini, ketakutan di mana-mana. Apa yang terjadi? Khawatiran luar biasa. Tapi kalau kita punya warisan yang diberikan orang tua kepada kita, nilai-nilai kehidupan yang tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Jadi kita tuh turut gitu, bahwa kita tuh jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman. Ingat, kamu tidak hidup sendiri di dunia ini. Ada orang lain yang membutuhkan kalian. Jadi jangan kalian sombong, kalian harus rendah. Itu diajarin di dalam rumah tangga.
Dan apa yang Ibu Pendeta sampaikan itu yang minggu lalu itu, saya bilang, iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman ini kita baca aja dan kita lakukan. Bisa nggak kita lakukan? Ya mungkin kalau saya belum punya cucu ya, mungkin kalau umpama kayak Bu Susi udah punya cucu, pasti sama Celi, ingat ya Cel, Esther, ingat ya, Ibu Esther pasti ingat ya, pokoknya mesti pagi-pagi mesti berdoa, bangun tidur. Mau makan, mau kemana harus berdoa. Bangun tidur, pertama-tama mengucap syukur. Dan itu kebanyakan saya dengar. Puji Tuhan, ibu-ibu yang muda-muda sekarang, udah banyak yang pelajaran-pelajaran bagaimana mewariskan nilai-nilai kehidupan. Firman Tuhan itu saya baca, ini saya udah baca nih dari tahun 2006, tanggal 7 bulan 3. Nggak habis-habis sampai sekarang, 2006. Satu buku nggak habis-habis. Tapi sejak pandemi, saya baca lagi, baca pada tahun udah Alkitab udah berganti-ganti yang baru. Cuman, baru saya baca terus, saya nggak lihat lagi tanggal berapa. Pokoknya saya sudah sampai Oktober tanggal 17. Berarti sebelum akhir tahun sudah selesai. Udah mesti ganti. Jadi memang benar bahwa firman itu buku yang paling mengingatkan kita belajar untuk kita belajar dari Alkitab bagaimana itu, kalau jahat lu begini jadi begini, kalau baik lu begini, kalau kamu tuh taat kamu nanti begini, kalau kamu tuh rajin kamu nanti begini, kalau kami murah hati kamu begini, kalau kamu bengis ya, masuk amarah dendam kamu begini, itu ada semua di sini. Dan bersyukur untuk firman Tuhan ya, yang minggu lalu yang disampaikan, yang kita kemarin tuh saya DSS saya nggak ikut ya, itu bagaimana untuk supaya orang tua ya melihat keutuhan keluarga itu ada, yaitu kita harus peduli dengan anak-anak walaupun mereka udah dewasa. Anak saya sudah gede, saya cuma bilang gini, jangan fokus kepada masalah, tetapi fokus kepada Tuhan. Mama, kita kan ini, aduh aku udah kesel deh, begini, soalnya begini, bos, begini. Saya bilang, selama tanya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, Tuhan ngasih kita pekerjaan, Tuhan ngasih kita semua yang kita butuhkan. Papa udah nggak ada. Tapi sampai saat ini, 6 bulan, Tuhan masih tetap pelihara. April awal, anak saya sakit, ya, karena dia sering pergi-pergi karena tugas. Sampai ada pokok doa. Itu saya ketar-ketir, ya. Waktu mulai lagi seru-seru dengan ini, COVID-19. Saya bilang, Tuhan, terlalu banyak apa yang saya alami dari dulu perjalanan anakku yang laki, itu membentuk iman percaya kita kepadamu. Tuhan tolong, apapun yang aku alami, jangan sampai aku berpaling daripada Engkau. Biarlah aku tetap setia, apapun. Pahit apapun tetap. Saya tekankan kepada anak saya yang perempuan. Ingat, jangan berharap kepada mama. Tidak ada satupun yang dapat menolong kamu selain Tuhan. Hanya Dia. Berdoa, minta pimpinannya, minta kekuatannya, dan Tuhan bertanya, kenapa Tuhan? Ada apa? Saya flashback. Saya bilang, kamu lihat nggak? Sejak kamu kerja, 25 tahun kamu udah kerja. Sampai saat ini, setiap liburan, tidak pernah di rumah. Pergi ke sana, ke sini, ke sono, ke sana. Nggak pernah kamu ada di rumah selama liburan. Paling liburan, pulang, 1 hari besok kantor. Pergi lagi. Jadi masih jauh, mau tahun berapa, mulai dia kerja, dia udah planning tahun depan gue mau ke sana, ke A, ke B, ke C. Sampai semua tuh seakan-akan, aku lihat, ternyata kamu udah semua ya kamu pergi ya. Mama rencana 2020, Tuhan, kalau Tuhan berkenan 2020 pengen ke Israel. Nggak nyampe-nyampe, ada COVID ya. Jadi, tapi saya belajar bahwa memang belum waktunya untuk kita ke Israel. Belum waktunya, tapi satu saat, kalau Tuhan izinkan, pasti akan sampai ke sana. Kata teman saya, Fon, kalau ke Israel nggak usah ngumpul duit, beriman aja dulu, mau pergi. Katanya gitu.
Dan saya belajar dari situ bahwa memang selama kita tidak mengalami sesuatu hal untuk menguji iman kita, kita tidak akan, oh iya benar Tuhan itu baik. Tapi kalau kita udah lewati batas-batas itu, kita bisa berkata, benar Tuhan, Engkau ada. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Engkau ada dan aku tidak akan berpaling daripadamu. Apapun itu. Jadi iman kita tetap sebagaimana Ishak, ya, bagaimana itu Abraham tuh bapak leluhurnya. Saya juga lagi pas itu terakhir tadi saya bilang gini, ya Tuhan, saya suka berdoa, pendeta-pendeta tuh banyak. Kayaknya GKO yang nggak pernah berdoa begitu ya. Ya Bapak, dalam nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Aduh kasihan Esau. Lu yang tua tapi lu nggak disebutin, cuma 2 yang adik malah. Tapi ya itulah kejadian. Tapi sampai ada teman punya anak Yakub. Aduh kenapa Eda? Lu kasih nama dia Yakub, kata temanku bilang. Aduh itu kan opaku. Kan dia penipu. Aduh berantem lah berdua. Terus aku bilang, cuma gara-gara gitu kok berantem. Jadi kayaknya, oh kamu kok enakan. Terus aku bilang gitu. Itu Yakub tuh taunya jadi Israel loh. Iya Eda. Iya, nanti kita cari ya di Alkitab. Kan waktu itu belum begitu paham dengan ini. Cari beli ensiklopedia. Baca mana cari itu Yakub jadi Israel. Jadi di sini kita belajar ibu-ibu. Terima kasih untuk Ibu Pendeta. Saya tidak panjang lebar, tapi saya cuma sampaikan bahwa mari pelajaran firman yang kemarin disampaikan Ibu Pendeta, bagaimana kita menjalankannya, mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan memberkati. Apapun yang kita alami, kita tetap percaya. Tuhan tetap ada dan selalu ada bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur hanya kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Banyak hal yang kami alami Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun juga. Hampir 4 bulan Tuhan, kami melakukan ibadah di rumah masing-masing. Tapi sukacita kami Tuhan tidak berpaling dari semua ini. Kami tetap mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk lebih dekat lagi dengan keluarga, untuk merenungkan kembali bagaimana kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kalau kami Tuhan dulu waktu belum terjadi pandemi, kadang-kala kami bertemu hanya sebentar. Semua dengan kesibukan masing-masing. Tetapi dengan adanya wabah ini, kami dibuat untuk tinggal di rumah, untuk sharing satu dengan yang lain. Belajar untuk mempersatukan hati dan pikiran untuk belajar akan firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan bagi kami. Firman-Mu kekuatan kami, dan biarlah Tuhan firman yang kami baca, kami renungkan, kami terima, itu bukan hanya terima begitu saja, tapi kami belajar mempraktekkan dengan iman yang ada pada kami, bagaimana kami menjalankan firman Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami sungguh merasakan hari lepas hari, Tuhan tidak pernah biarkan kami dalam keadaan apapun juga. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dan biarlah Tuhan hari-hari ke depan, kami terus Tuhan berdoa, Tuhan kiranya tetap tuntun kami dengan kasih-Mu. Kami tetap berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, dan jajarannya. Tuhan tolong, biarlah belas kasih Tuhan turun atas pemerintahan kami, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diberikan, semua perpu yang dilakukan, benar-benar itu berasal daripadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh terluput dengan pandemi saat ini. Bapa bentengi kami semua ya Tuhan. Hanya belas kasih Tuhan yang bisa melenyapkan semua ini Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong ada pertobatan Tuhan bagi kami semua. Pertobatan massal ya Bapa. Tolong ya Bapa, Engkau lindungi kami. Kami Tuhan tetap percaya Tuhan selalu ada bersama kami. Biarlah Tuhan keluarga kami masing-masing Tuhan berkati. Baik suami, anak-anak, orang tua, istri,
cucu, Tuhan berkati semua. Dimanapun mereka berada, shalom Allah untuk mereka. Bapak terima kasih. Kami rindu keluarga kami menjadi keluarga yang benar-benar penuh damai sejahtera Allah. Karena kesejahteraan yang sungguh-sungguh kami rasakan itu hanya daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kedamaian bagi kami. Berdoa Tuhan untuk dokter-dokter yang menangani Tuhan pasien, baik itu yang terpapar atau tidak, Tuhan kiranya berikan mereka kekuatan, berikan mereka Tuhan hikmat, sehingga mereka Tuhan melayani dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ucapan syukur kepadamu, karena Tuhan memberikan kekuatan ekstra bagi mereka. Tuhan juga berkati Tuhan, untuk orang-orang yang mungkin Tuhan sedang mengalami keluarga yang berduka cita karena terkena virus ini. Tuhan tolong hanya penghiburan yang sejati hanya daripada. Terima kasih ya Bapak di sorga. Kami juga tak lupa berdoa untuk pengurus PW yang begitu setia Tuhan. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan walaupun hanya melalui media online. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan untuk semua komisi-komisi yang ada di GKO. Berdoa untuk pendeta Irene bersama keluarga, pendeta Marta. Tuhan, kiranya kami semua para pelayan, bahkan jemaat, seluruh jemaat GKO Bintaro, Tuhan lawat dengan kasih-Mu, sehingga kami benar-benar bertumbuh dalam iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Persiapkan kami seutuhnya ya Bapak, untuk kami boleh beribadah pada hari Minggu nanti, dijauhkan dari yang jahat ya Bapak. Kalau yang sakit Tuhan lawat dengan kasih-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan kami terus mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Bapak, apabila dalam kehidupan kami Tuhan, mungkin kami tidak mencerminkan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah masyarakat. Baik itu dalam tutur kata, tingkah laku, sikap kami. Kami mohon ampun Bapak. Baharui hidup kami selalu untuk menjadi saksi-Mu yang menjadi kitab terbuka di tengah-tengah kehidupan yang kami lalui. Hari-hari kami ke depan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Yang kami tahu dan kami imani, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami dalam keadaan apapun juga. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ketiga yang esa, kami sudah naikkan doa ini kepadamu. Amin. Makasih Yusti. Makasih telepon. Untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, Tuhan Yesus memberkati telepon dan keluarga selalu. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan. Jadi persembahan ibu-ibu bisa kirim ke rekening majelis jemaat yang sudah tersedia, dan barcode yang sudah ada di warta jemaat, ibu-ibu bisa dilihat di situ ya. Jadi persembahan PW setiap hari Jumat tetap kita kumpulkan dan kita berikan nanti ke gereja. Kita akan memberikan mengakhiri ibadah kita, nanti doa persembahan sekalian ya telepon. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Dan hidup ini kita mau pakai untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan beri. Karena hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Silakan telepon. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih di dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan syukur, dan kami percaya seberapapun juga jumlahnya, itu semua berasal daripadamu. Biarlah Tuhan kuduskan persembahan kami, sehingga itu boleh menjadi berkat untuk melayani pelayanan yang ada. Kami akan tinggalkan Tuhan masing-masing, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan kasih dan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku Terima kasih. Terima kasih, Mari kita Tuhan memberkati. selesai. Terima kasih Tante Fon, terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita foto-foto sebentar yuk. Selamat Foto dulu ya Bu. Sampai Sore. ketemu. Sebelum berpisah mukanya Terima dong kasih, Bu Pendeta. dimunculin di kamera biar kelihatan. 1, 2, 3. Yes, sekali lagi, 1 kali lagi. Gayanya Yusti. 1, 2, 3. Ulang. 1, dia nggak muncul. 2, 3. Yeay. Terima kasih Ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua. Bu Ipon, Bu Pendeta. Bu Mei, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Tante Fon. Terima kasih Ibu Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Orang semua.